Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari rasio keuangan bank. Jadi, menurut Harvarindo 2010, rasio adalah satu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan. Jonathan Golin 2001 berpendapat bahwa rasio adalah suatu angka digambarkan dalam suatu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya, serta dinyatakan dalam persentase. Sedangkan keuangan adalah sesuatu yang berhubungan dengan akuntansi seperti pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Jadi, rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. James Carter Van Home dikutip dari Kashmir 2008. Setelah mengetahui pengertian rasio keuangan, analisis merupakan suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentukannya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Analisis juga dapat disebut sebagai proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang lebih dalam dan menyatu satu dengan yang lainnya. Jadi, analisis rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat disajikan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan bisnis. Analisis rasio keuangan digunakan oleh dua penggunaan utama, yakni investor dan manajemen. Investor menggunakan rasio keuangan untuk melihat apakah perusahaan itu investasi yang bagus atau tidak, dengan membandingkan rasio keuangan antar perusahaan dan antar industri atau investor dapat menentukan keuangan untuk menentukan seberapa baik kinerja perusahaan. Untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dapat memperbaiki diri. Misalnya, jika perusahaan memiliki margin kotor yang rendah, manajer dapat mengevaluasi bagaimana meningkatkan margin kotor mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi analisis rasio keuangan dan jenis-jenisnya. Fungsi menganalisis rasio keuangan adalah bermanfaat untuk manajemen dan investor seperti yang telah disebutkan di atas dan berikut penjelasannya. Yang pertama, berguna bagi seseorang atau perusahaan yang ingin melakukan investasi kepada saham. Kedua, memberikan kredit kepada suatu perusahaan. Yang ketiga, menentukan tingkat kesehatan perusahaan supplier. Yang keempat, menentukan tingkat kesehatan perusahaan customer atau pelanggan. Yang kelima, menentukan tingkat kesehatan perusahaan ditinjau dari segi karyawannya. Yang keenam, menentukan besarnya pajak yang dibebankan perusahaan kepada pemerintah atau menentukan tingkat keuntungan yang wajar suatu industri. Yang ketujuh, menentukan tingkat perkembangan perusahaan untuk kepentingan evaluasi. Yang kedelapan, menentukan tingkat kekuatan keuangan pesaing atau kompetitor. Dan yang terakhir, menentukan besarnya tingkat kerusakan yang dihadapi perusahaan. Jenis rasio keuangan. Menurut Budi Raharjo dalam Keuangan dan Akuntansi 2007, mengelompokkan rasio keuangan perusahaan menjadi 5, yaitu yang pertama, liquidity ratio atau rasio likuiditas, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, leverage atau solvency ratio adalah rasio yang menggambarkan kesanggupan atau kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, activity ratio atau rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas dalam penggunaan aktivitas
atau kekayaan aset. Yang keempat, probability ratio atau rasio probabilitas. Dan rasio probabilitas merupakan rasio yang menunjukkan tingkat perolehan keuntungan dibandingkan penjual atau aktiva. Yang kelima, investment ratio atau rasio investasi merupakan rasio yang menunjukkan rasio investasi dalam surat berharga seperti saham atau obligasi. Oke, baik. Jadi teman-teman, setelah saya akan memberikan presentasi dari kelompok 9 setelah tadi kita membahas tentang jenis dan juga fungsi-fungsi dari rasio keuangan. Jadi selanjutnya saya akan membacakan tentang rumus-rumus dari rasio keuangan. Tentunya teman-teman semua sudah sangat mengetahui ya jadi tentang rumus maupun dari rasio-rasio tersebut karena sudah sangat sering kita bahas di perkuliahan. Tapi di sini saya akan membacakan dengan lebih detail. Nah, jadi yang pertama itu ada rasio likuiditas. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa rasio likuiditas itu kan merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan atau kesanggupan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya. Nah, jadi perusahaan itu sanggup membayar kewajiban atau hutang jangka pendek, maka perusahaan tersebut disebut dengan perusahaan yang liquid karena dia mampu membayar kewajiban hutang jangka pendeknya. Sedangkan perusahaan yang tidak sanggup membayar hutang jangka pendeknya, maka disebut dengan perusahaan illiquid. Nah, tapi kebanyakan perusahaan itu dalam menggunakan rasio likuiditas untuk mengukur tingkat likuiditasnya, menggunakan di antara lain sebagai berikut. Jadi ada beberapa yang digunakan dalam rasio likuiditas. Yang pertama adalah current ratio. Nah, jadi rasio ini membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Jadi rasio ini memberikan informasi mengenai kemampuan aktiva lancar untuk menutupi hutang lancar. Jadi yang termasuk dalam aktiva lancar ini adalah seperti kas, hutang dagang, efek persediaan, dan aktiva-aktiva lainnya. Sedangkan yang termasuk dalam hutang lancar itu meliputi hutang dagang, hutang wesel, hutang bank, hutang gaji dan juga hutang yang lain yang menuntut untuk segera dibayarkan. Nah, jadi rumus dari current ratio ini adalah aktiva lancar itu dibagikan dengan hutang lancar kemudian dikalikan dengan 100%. Jadi semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar, maka semakin tinggi tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Nah, kemudian yang kedua ada quick ratio. Jadi quick ratio ini sering disebut dengan acid ratio. Jadi ini adalah perimbangan antara jumlah aktiva lancar yang dikurangi dengan persediaan dengan jumlah hutang lancar. Jadi di sini persediaan itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan quick ratio karena persediaan merupakan salah satu komponen dari aktiva lancar yang paling kecil tingkat likuiditasnya. Nah, dalam hal ini quick ratio itu lebih berfokus pada komponen-komponen aktiva lancar yang lebih liquid seperti halnya kas, surat-surat berharga, piutang yang dihubungkan dengan hutang lancar atau hutang jangka pendek. Jadi rumus dari quick ratio ini adalah aktiva lancar itu dikurangi dengan persediaan kemudian dibagikan dengan hutang lancar dan dikalikan dengan 100%. Nah, biasanya jika terdapat perbedaan yang signifikan antara quick ratio dengan current ratio di mana posisi current ratio-nya itu meningkat sedangkan pada quick ratio-nya itu menurun, ini menandakan bahwa terjadi sebuah investasi yang besar pada persediaan. Jadi rasio ini itu akan menunjukkan bahwa aktiva lancar yang paling liquid sanggup untuk menutupi hutang lancar. Jadi di mana semakin besar quick ratio, maka akan semakin baik. Jadi sedangkan angka rasio ini tidak harus mencapai angka 100% atau 1 dibanding 1. Jadi artinya walaupun rasionya tidak mencapai angka 100% dan hanya mendekati 100%, maka perusahaan juga sudah dikatakan sehat. Nah, selanjutnya itu ada cash ratio. Jadi rasio ini itu digunakan untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa dengan segera menjadi uang kas dan hutang lancar. Jadi dalam hal ini kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor dan yang ada di bank dalam bentuk rekening koran. Jadi sedangkan harta setara dengan kas atau near cash adalah merupakan harta lancar yang dengan mudah atau cepat untuk dapat diuangkan kembali. Jadi hal ini dapat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara yang menjadi domisili dari suatu perusahaan yang bersangkutan. Berikut ini adalah rumus dari cash ratio. Jadi untuk mencari cash ratio itu dapat kita hitung sebagai berikut, yaitu kas ditambah dengan setara kas, kemudian kita bagi dengan hutang lancar dan dikalikan dengan 100%. Jadi
Rasio ini akan menunjukkan porsi jumlah kas ditambah dengan setara kas kemudian dibandingkan dengan total aktiva lancarnya, dimana kondisinya semakin besar rasionya maka semakin baik pula rasio ini digunakan. Jadi rasio ini sama dengan quick ratio, di mana angkanya tidak harus mencapai 100% untuk menandakan sebuah perusahaan tersebut sehat atau tidak. Jadi yang kedua, setelah ada rasio likuiditas, kita lanjut ke rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini merupakan rasio yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Jadi perusahaan yang memiliki kekayaan atau aktiva yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya itu disebut dengan perusahaan yang solvable. Begitu juga sebaliknya, jika perusahaan tidak mampu pendek maupun hutang jangka panjangnya, maka perusahaan tersebut disebut dengan perusahaan insolvable. Jadi berkaitan dengan perhitungan rasio solvabilitas, rumus-rumus yang bisa digunakan itu adalah yang pertama di rasio total hutang terhadap total aktiva atau total debt to total assets ratio. Di dapat rasio atau yang biasa disebut dengan Denan rasio hutang ini itu digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Jadi di mana hutang yang dimaksud adalah semua hutang yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang. Nah, rumus untuk mendapatkan debit rasio ini adalah total uang dibagi dengan total aktiva kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, jadi di rasio ini itu akan menggambarkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Jadi di mana kondisi semakin kecil rasionya maka semakin aman suatu perusahaan tersebut. Jadi sebagai catatan porsi hutang terhadap aktiva itu harus lebih kecil atau berada di bawahnya. Nah, kemudian ada debt to equity ratio atau rasio hutang dengan modal sendiri. Jadi maksud dari rasio hutang ini itu adalah keseimbangan antara hutang yang dimiliki oleh perusahaan dengan modal sendiri yang dia keluarkan. Atau semakin tinggi rasio ini menandakan bahwa modal sendiri lebih kecil dibandingkan dengan hutangnya. Jadi jika kalian memiliki perusahaan, disarankan dengan menggunakan rasio ini itu sebaiknya besaran hutang tidaklah melebihi modal sendiri. Karena agar bebannya tetap tidak terlalu tinggi, jadi dapat kita simpulkan bahwa semakin kecil rasio ini maka semakin baik. Jadi maksudnya adalah semakin kecil hutang terhadap modal maka perusahaan tersebut akan aman. Nah, cara untuk mendapatkan rumus dari debt to equity ratio ini itu adalah total uang kita bagikan dengan modal kemudian dikalikan dengan 100%. Kemudian yang tiga, setelah rasio solvabilitas itu adalah rasio rentabilitas. Jadi rasio profitability ini merupakan rasio yang berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi rasio yang satu ini cukup mendapatkan perhatian yang khusus karena rasio ini berkaitan erat dengan kelangsungan hidup perusahaan. Jadi beberapa rasio yang termasuk ke dalam rasio rentabilitas ini itu yang pertama ada profit margin. Nah, rasio ini akan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Jadi kalian dapat melihat bahwa rasio ini pada analisis common size pada laporan laba rugi yang berbaris. Jadi untuk mendapatkan profit margin ini dapat kita hitung dengan cara laba bersih dibagi dengan penjualan, kemudian kita kalikan dengan 100%. Dan rasio ini akan menunjukkan seberapa besar persentase pendapatan bersih yang didapat dalam perusahaan dari setiap penjualan. Jadi, di mana semakin besar rasio ini dalam suatu perusahaan akan berdampak baik karena perusahaan dianggap memiliki kemampuan dalam mendapatkan laba bersih yang cukup tinggi. Jadi, setelah profit margin itu ada gross profit margin. Nah, di gross profit margin ini itu berkemampuan untuk mencerminkan atau menggambarkan laba kotor. Jadi di sini dia mencerminkan laba kotor yang didapatkan pada setiap. Jadi net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak, kemudian dibagikan dengan penjualan bersih, terus dikali dengan 100%. Jadi fungsi utama dari rasio ini adalah untuk mengukur jumlah setiap laba bersih yang dihasilkan dari setiap Rp1 pembayaran. Dan dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi rasionya maka akan semakin baik untuk perusahaan. Mengapa demikian? Karena ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.